Opening dulu. Boleh. Hai, halo teman-teman. Jadi kali ini saya bersama dengan seorang teman. Dia adalah Rijal. Kalau Instagramnya apa ya? MC Rijal Sastra kalau salah. Nanti deh dicek di bawah ini. Jadi kali ini saya mau ngobrol tentang public relation. Jadi Rijal ini kuliah di UIN, ngambil jurusan public relation ya. Dan sekarang dia juga seorang praktisi MC. Mungkin banyak hal yang bisa kita angkat dan bisa jadi obrolan yang menarik buat teman-teman yang pengen tahu gimana tentang public relation dan gimana dunia MC. Oke, biar lebih dekat, kita kenalin. Mangga Kang Rijal untuk perkenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum semuanya, teman-teman. Loma ya. Ya, film. Oh iya, siap. Ya, jadi teman-teman Loma ya, aku Rizal Sastra. Nah, sebenarnya sharing aja sih kayaknya. Soalnya masih sama sih, masih harus banyak belajar, harus masih banyak mendalami ilmu tentang PR sama MC juga. Jadi namanya sih sebenarnya Muhammad Rizal Rahman ya. Ya, jadi itu nama komersialnya itu Rizal Sastra. Kenapa Rizal Sastra? Nah, aku tuh muncul nama itu tuh karena saat SMK nah ikutin lomba. Nah, lomba astronomi gagal dan kan soalnya kan anak IPA gitu. Jadi diajarin gitu. Kalau public relation itu lebih ke gimana seorang PR gitu ya bisa menghadapi situasi orang-orang untuk berhubungan dengan baik ya, kebanyakannya. Nah, ya. Makanya kalau saya ingat gitu, humas itu sebenarnya kelasnya sama director harusnya. Cuman kalau di Indonesia masih di bawahnya. Kalau di Amerika kan sebenarnya humas itu seorang public relation itu setara dengan director, karena dia ngurusin dari atas sampai bawah kalau untuk sebuah manajemen. Ya, ada nggak sih plus minusnya dari, kalau nggak apa sih senangnya, asiknya dari kuliah PR? Kuliah PR sih asiknya belajar negosiasi. Yang pertama itu ya yang kepakai banget gitu di dunia profesional. Terus kita bisa branding diri sendiri gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kan di Instagram, di LinkedIn, terus di Facebook kan orang melihat Rizal Sastra gitunya alim gitu. Terus kalau gitu ya sebenarnya mah biasa gitu, suka guyon juga. Terus ada bercandanya juga. Bahkan orang yang di dunia nyata gitu ya, wah, si Jalma pencitraan. Ya, jadi emang kayak gitu sih, kita membranding diri, kita punya segmentasi yang berbeda gitu ya untuk menjual diri kita, menjual jasa kita. Nah, jadi kan karena aku tuh ini kan fokusnya tuh kedua, jadi dua MC. Pertama di wedding, yang kedua event itu biasanya penyerahan donasi kayak gitu. Nah, itu biasanya dipakai sama UFS, Nilai Solution. Jadi aku membatasi, jadi di situ sih ruang lingkup, tapi nggak membuka kemungkinan untuk mencakup yang lebih luas. Misalnya kan sih itu yang lain, selagi itu baik itu untuk bahan belajar kita kayak gitu. Siap. Dari
dari kuliah sendiri sebenarnya ada minusnya nggak sih? Seperti Minusnya misalnya tuh ada yang di kuliah sebenarnya nggak dipelajari, tapi di dunia nyata itu sangat penting gitu, atau sangat mempengaruhi dalam kita untuk membuat relasi yang baik. oh iya iya, jadi dulu tuh karena sosial media masih kurang ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang sosial media itu ada terus kan. Yeah. Nah, kalau sekarang sih ada baiknya misalkan kayak University kan dia selalu mengupgrade ya, mengupgrade SKS-nya seperti apa. Nah, harusnya juga kayak gitu, setiap universitas mengupdate dan mengupgrade dirinya gitu. Oh ternyata ilmu ini yang dibutuhkan, ilmu ini yang dibutuhkan, apalagi kan sekarang zaman digital ya, jadi harus ada ilmu yang fokus juga nih untuk di data, gimana kita mencari, kalau istilah MC mah lebih praktis sih, nyari bukan donatur ya, nyari klien baru gitu. Yeah. Kayak gitu. Dan akan juga bisa ya nyari klien terbarunya nih. Nah, apalagi Akang nih, jadi kepo nih, biasanya Akang dapat klien dari mana aja nih? Kok jadi balik saya aja tanya. Justru saya kebanyakan dari sosial media. Kalau saya sendiri. Dari mana? Justru kalau dari beberapa tahun terakhir kebanyakan project saya dari sosial media. Kayak dapat dari Telkomsel kayak gitu ya, provider. Iya. Kebanyakan orang tuh lihatnya karena lihat dari portofolio di Instagram gitu misalnya. Dan alhamdulillah. Ya kan? Gimana? Gimana kan tadi? Lanjut. Sorry. Oh iya, ya itu kebanyakan kalau sekarang yang saya rasain project-project itu banyak yang dari sosial media gitu. Jadi ngehubungin taunya dari sosial media. Jadi digital itu untuk sekarang memang ngaruh banget sih. Kalau dibilang dampaknya tinggi, itu gimana kita mencapai si customernya itu. Kalau yang saya rasain sih. Jadi sangat berhubungan mungkin ya public relation karena perkembangan zaman juga. Kalau sama digital. Nah itu dia. Itulah kan, jadi kan emang akan sendiri menyadari ya bahwa ternyata sosial media penting. Nah itu dia yang di universitas juga harus sepaham itu gitu. Ternyata yang dibutuhin mahasiswa saat ini itu gitu. Jadi nggak terlalu berkutat sama hal-hal yang teoritis. Apalagi kita kan fokusnya lebih ke ilmu komunikasi gitu, lebih ke praktis. Jadi harus ada langkah-langkah strategi, langkah-langkah praktis untuk membangun kedepannya gitu, dari diri sendiri ataupun Indonesia. Kalau saya boleh nambahin, mungkin asiknya dari kuliah public relation itu lebih kita banyak ketemu sama experience ya, sama pengalaman belajar dengan orang-orang yang udah berpengalaman dengan SKS yang cukup banyak dan pertemuan yang banyak, itu mungkin bisa mempengaruhi cara kita memahami sebuah materi dan sebuah praktek gitu dari seorang yang ahlinya langsung. Itu mungkin salah satu kelebihannya kuliah juga. Nah itu dia ya. Ini kayaknya agak delay ya. Oh iya, tapi di sini bagus kok. Ke sayanya loop, tapi alhamdulillah kayaknya nggak terlalu patah-patah banget. Nggak tahu ini sinyal atau apa ya.